Hai guys, lagi unboxing di sini. Kali ini kita ngomongin soal charger. Ini ada casan Vivo. Vivo kayak gini, ini tuh udah QC fast charging 3.0. Tapi ini tuh gejalanya adalah voltase dia tuh naik sampai 15 volt. Nah, itu udah makan korban guys. Cuplikannya kayak gini. Jadi dia udah makan korban. Korbannya tuh powerbank rakitan. Ini baru juga mau ngerakit ya. Ini bisa di-upgrade ke 40.000. Cuman ini udah rusak modulnya gara-gara si casan ini. Jadi tadi tuh waktu nyobain, waktu ngetes dari casan masing-masing, itu langsung dikoneksikan ke powerbank. Jadi powerbanknya udah support fast charging juga. Tadinya biar ketahuan ya apakah output di sini tuh jalan semua, normal semuanya atau enggak. Ternyata dia keluarnya 15 volt, lalu nggak lama setelah 15 volt, ampernya turun ke 3, naik turun ya, kayak nggak stabil gitu ampernya ke 3 volt ya, 3 ampere maksudnya, ke 3 ampere, 2 ampere. Pokoknya makin besar dan ternyata si power bank-nya, modulnya itu udah rusak guys. Nah ini kerusakannya belum dilihat juga nih, ini rusak parah atau enggak. Tapi yang pasti dia udah nggak bisa dicas. Kalau kita maksain ngecas, ini tuh bakalan panas modulnya. Tadi udah nyobain. Nah di sini aku langsung buka tadi, ngebukanya pakai jarum ya, pakai jarum biar nggak lecet. Karena ini tadi pakai pinset, itu ada lecet-lecet kayak gini. Nah terus sebelah sini, di sini pakai jarum pelan-pelan sampai kebuka itu bisa guys. Asalkan dikasih ini ya, penghilang lem. Jadi ada efek lemnya di sini, dia harus dibuang dulu. Bisa menggunakan thinner atau kalau yang paling dekat itu di sekitar rumah ada minyak kayu putih, itu bisa ya. Cuman agak lama juga sih. Tapi kalau thinner itu biasanya lebih bau. Dan ternyata setelah dibuka tuh isinya kayak gini. Ini kita buka aja, copot. Yang jadi penyebab atau masalah utamanya guys, seperti ini rupanya. Kalau dari sisi build-nya sendiri, ini udah sangat-sangat mantap ya, sangat bagus. Ada heatsink juga di sebelah sininya. Nah ini trafonya juga gede, lumayan gede, ukuran 2 cm mungkin. Dan di sini kualitas komponennya udah lumayan ya, kalau dilihat dari sekilas tuh lumayan kayak bagus aja gitu. Nah di sini yang jadi masalah adalah elko, elko yang bagian ininya nih, bagian DC ini kan dari 400 volt. Nah yang jadi meledak tuh, yang jadi masalah yang ini ya. Ini ukurannya 16 volt dengan microfaradnya 680 F. Ini bukan U ya, cuman kayak U dan sering disebut U juga nih, UF. Tapi yang pasti ini bukan UF. Ini adalah microfarad. 680 itu jarang ditemukan guys. Jadi kita harus mengganti dengan yang mirip. Cuman kalau nggak ada yang mirip, bisa nyari di bekas adaptor yang lain ya. Di sini kelihatan ada 16 220 microfarad, tapi ini kurang kurang dekat, jadi masih jauh. Nah kebetulan di sini ada nih, ada dari casan kecil juga. Ini yang rusak elko-nya. Sebenarnya ini elko dicabutan juga sih tadi. Nah ketika dipasang nggak masuk ya. Di sini kelihatan ada 470 microfarad kayak gini dengan voltasenya 16 volt. Jadi ini masih deket ya, nggak terlalu jauh, beda 200. Ya mungkin beda 200 sebenarnya masih jauh, cuman karena nggak ada lagi, kita bakalan tes menggunakan elko yang itu guys. Apakah dia voltasenya akan stabil atau tetap di 15 volt. Oke, kita langsung aja eksekusi. Oke guys, setelah kita melakukan perombakan atau penyolderan, ternyata tadi tuh ini ya. Nah ini udah diganti elko-nya pakai yang 16 volt dan UF-nya microfaradnya 470-an. Ini enggak terlalu jauh, cuman beda 200 jauh anjir. Dan ternyata dia nggak ngefek, ini masih di angka 15 volt keluarnya. Sedangkan harusnya ketika casan dicolokin ke stop kontak, itu harusnya voltase yang keluar adalah 5 volt. Walaupun ininya udah QC Qualcomm 3.0.
Jadi yang ini tuh nanti berfungsinya adalah berganti antara 5 volt dengan 9 volt ataupun 12 volt. Jadi ketika di-trigger sama HP ataupun powerbank yang udah support fast charging 3.0, ini bakalan otomatis menyesuaikan antara 5 volt ke 9 atau ke 12. Cuman di sini adalah yang terjadi ketika kita colokin ke listrik, itu tuh langsung ke 15 volt. Dan ini bukan kesalahan elko, karena elko ini juga efek dari kesalahan pada yang ada di sini guys. Biasanya tuh ada di sini ya, ini IC controllernya nih. Kalau enggak yang ini kecil, mungkin ini untuk apa gitu ya, soalnya ini juga kodenya U. U itu kan IC, tapi kayak resistor eh, gitu ya, kayak resistor. Tapi kayaknya yang ini yang rusak. Dan kita nggak ada stok kayak gini di ini, mungkin harus nyopot dari casan yang lain. Jadi itu nggak bisa diperbaiki sekarang nih. Intinya adalah ketika elko meledak, meledaknya tuh sampai kayak gini. Ini berarti ada arus atau tegangan yang nggak beres pada sistemnya. Bisa dari primer ataupun sekunder ya, bisa dari IC terutama yang ngatur voltase naik turunnya tuh sangat berpengaruh ke kesehatan elko kayak gini. Ini sih udah pasti karena jebol ada error mungkin antara tegangan atau ampernya yang terlalu kegedean. Oke, kita bakalan lanjut di next video aja karena di sini nggak ada titik akhirnya guys. Ini udah rusak, harus mengganti pada komponen yang nggak selalu ada ya. Mungkin di toko online ada sih, cuman males anjir mas yang beli ginian doang. Jika kalian ada pengalaman ataupun pertanyaan seputar kayak gini yang berkaitan dengan ini, silahkan tinggalkan jejak jadi komentar, nanti aku bakalan balas kalau kalau sempat ya.